tugas akhir skripnya itu mengangkat tentang apa? Oke. Jadi kalau kemarin analisis customer journey untuk meningkatkan customer experience pada pengguna aplikasi Nuabike. Ayo install aplikasi Nuabike sekarang. Kemarin itu begitu saya posting di IG, saya di DM langsung sama 2 event organizer mengajak kerjasama. Mereka minta portofolio MC-nya, saya langsung kirim. Terus harus bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik. Jadi kita membangun portofolio melalui sosial media. Jangan lupa kalau ada adik, kakak, kuliah di Politeknik, itu intinya. Halo teman-teman, episode kali ini saya mau ngobrol dengan seorang manajer marketing di satu startup yang sedikit berbeda dari Labuan Bajo. Dan menariknya, beliau baru saja yudisium kemarin. Siapa lagi kalau bukan Mr. Ren Darman. Halo. Hai, terima kasih Ren sudah datang. Saya lihat tipenya badan agak atletis sekarang. Saya lihat sering gym. Betul. Iya. Kalian punya motivasi untuk gym gitu. Saya lihat postingannya sangat sibuk dengan nge-gym. Iya, betul. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, bro. Bisa. Halo, saya Ren. Betul tadi yang disampaikan oleh Karno, kalau saya baru saja yudisium kemarin dari Politeknik Al Bajo Komodus, begitu. Dan saya kuliah sambil kerja kemarin, dan puji Tuhan sudah selesai tepat waktu. Dan kalau misalnya sekarang sudah sedikit atletis karena sering gym, itu menjadi rutinitas. Saya sekarang untuk kesehatan ya. Betul. Saya pikir untuk sebentar lagi karena IFG mau bikin maraton lagi. Apa salah satunya juga itu ya? Iya, salah satunya itu juga. Karena tahun lalu kan saya ikut yang 10K dan 10K. Rencananya tahun ini mau meningkat ke 21K. Mudah-mudahan bisa lah ya. Keren. Kalau saya kayaknya panitia saja sih. Karena mungkin ngerokok ya, pernah rokok dan jarang olahraga. Iya. Terakhir kemarin ke Werbo bro, agak sesak pas naik jauh sekali karena jarang olahraga. Pas sampai sana sudah basic nafasnya rokok. Saya lihat Om Ren kayaknya keren juga kalau kita. Apalagi Labuan Bajo kan sudah ada lagi gym yang baru juga. Betul, ada gym baru. Banyak buka gym. Tapi sekarang sudah ada 3 bro. Sudah 3 ya? Sudah 3 Labuan Bajo. Gym. Keren, nge-gym sudah berapa bulan? Kita bahas sedikit tentang gym. Iya. Jadi kalau gym itu saya mulai 2023 akhir. November. November, terus coba karena lihat teman kan. November akhir. Pertama saya bayar daily. Begitu. Terus sudah mulai ketagihan. Nah, saya mulai member per bulan. Gitu. Sampai sekarang ya. Terus sampai sekarang. Gitu. Jadi rutinitas setiap hari. Gym. Ya, mungkin menggali sedikit tentang gym juga bro. Mungkin banyak yang teman-teman luar atau teman-teman saya atau saya pribadi juga karena saya belum mencoba ya. Banyak mungkin yang melihat kalau kita di sini itu lebih ke gaya-gayaan. Tapi kalau dari Om Ren sendiri itu seberapa impactful daripada kita olahraga yang lain? Maksudnya kalau untuk Om Ren sendiri dengan gym yang bebannya teratur, terus timelinenya juga teratur. Kalau saya sendiri, manfaat gymnya itu sebenarnya banyak sih bro. Jadi selain saya mengisi waktu-waktu kosong, juga untuk kesehatan tentunya. Saya mau supaya saya lebih percaya diri begitu ketika bertemu dengan orang. Jadi kesehatan juga tentu dan melatih juga pikiran. Jadi kalau misalnya kita gym itu kan fokus di bebannya itu gitu kan. Terus kalau misalnya kita mengangkat beban yang lebih berat, pasti teriak bisa gitu kan. Itu. Jadi sebenarnya episode ini harusnya disupport oleh beberapa gym. Nanti ini kita potong di TikTok, kita tag orang yang punya gym. Betul sekali. Tapi kita jangan bahas gym juga dulu ya, karena memang ada beberapa hal menarik kenapa kita ajak Ryan untuk ke Bajo Talk Podcast ini. Kalau kita sesama
masih manajer Mahasiswa. marketing dan klien sudah duluan. Bahkan menariknya itu kuliah tapi sambil sebagai manajernya untuk marketing sebuah startup. Betul. Nah, kalau kemarin itu kan baru yudisium nih. Ah. Klien punya saya panggilnya kakak yang enak, kakak Ren. Apa Kan? saja, bro, Bro, keren. bro lebih enak. Iya. Saya campur-campur dari tadi. Bro Ren kemarin tugas akhir skripnya itu mengangkat tentang apa? Oh, oke. Jadi kalau kemarin apa tentang customer journey, Oke. analisis customer journey untuk meningkatkan customer experience pada pengguna aplikasi Nuabike. Oke, Itu di iya, tempat iya. saya kerja sekarang Iya, gitu. iya, iya. Karena memang tempat kerja sekarang saya apa dia itu berbasis aplikasi. Iya, iya, Jadi iya. rental kendaraan listrik yang berbasis aplikasi gitu. Nah, intinya bagaimana orang, Iya, jadi customer journey itu kan adalah pengalaman interaksi Iya, iya. pengguna Terhadap dengan suatu perusahaan atau brand gitu. Jadi saya coba meriset kenapa orang awal oke. orang mulai mengenal Nuabike itu dari mana gitu. Mereka Oke, mulai oke, oke. menyadari tentang Nuabike sampai dalam customer journey itu kan ada 5 tahap. Oke, Jadi ada tahap awareness, ada tahap interest, kemudian tahap decision, Iya, kemudian iya, ada iya. advokasi, Iya, iya. retensi, baru ada advokasi. Oke. Jadi dari 5 tahap ini sampai mereka memutuskan untuk mereka merekomendasikan produk itu Kepada orang teman-temannya. Iya, iya. begitu. Kita lebih fokus ke bagaimana Bro Ren ya. Ya. Proses menulis skripsinya ini, karena kan saya pribadi juga, karena saya belum membuat skripsi, pasti saya penasaran seberapa sulit. Kalau Bro Ren punya, karena memang sudah pelajari, bahkan sudah bergabung di startup ini lama kan, jadi iya sejak 2022. iya pasti sudah secara produk knowledge-nya oke sekali. Iya betul. Jadi tidak terlalu sulit, atau seberapa sulit sebenarnya skripsinya? Kalau untuk untuk penulisan skripsi itu tergantung dari judul yang kita ambil juga. Iya. Kemudian metode penelitian yang kita gunakan itu sebenarnya kan akan mempengaruhi nanti begitu. Iya. Nah, untuk saya punya, karena memang saya sudah ada di Nuabike sekarang, jadi untuk respondennya itu jadi lebih gampang saya untuk bisa mengetahui data-data yang diperoleh begitu. Terus kemudian apa namanya, jumlah responden yang kita ambil itu kira-kira berapa gitu. Terus baru ada rumusan masalah segala macam. Kemudian apa ya? Ya itu tadi tergantung metode penelitian yang kita gunakan. Soal nanti langkah-langkah atau kerangka sebuah skripsi itu kan tergantung dari seberapa bijak kita ngambil judulnya. Betul. Yang pentingnya itu di judul yang kita ambil. Sehingga kemarin Om Ren ya sudah tahap yudisium, sudah oke lah ya. Sudah betul. Sudah mendapatkan gelar STM. Betul sekali, brother. Oke. Saya lebih fokus, dan episode ini fokusnya bagaimana Om Ren sebagai marketer lah di Nuabike selama berapa tahun, sudah 2 tahun lebih ini kan. Iya betul. Nah, kalau secara garis besar nih, Nuabike sekarang itu konsep marketing yang diterapkan, mungkin secara garis besar dulu. Iya, oke. Untuk di Nuabike sendiri, kebetulan kita kan sudah ada di 2 kota sekarang, jadi ada di Labuan Bajo sama di Bali. Bali juga ya. Nah, untuk konsep marketingnya itu memang kita lebih fokus kepada apa ya? Karena kita kan konsen ke sustainable environment, jadi produk-produk yang kita gunakannya itu memang ramah lingkungan ya. Jadi listrik semua ya. Betul. Jadi untuk sebenarnya kita untuk yang Labuan Bajo sama yang Bali, jadi konsep marketing itu sama. Jadi
yang memanage sosial medianya itu saya sendiri, kemudian ada tim juga yang di Bali itu kita memanage satu akun Oke. untuk semua sosial media gitu. Nah, kita juga apa namanya berkolaborasi dengan beberapa pihak yang ada di baik yang ada di Labuan Bajo maupun yang di Bali. Terutama kita berkolaborasi dengan hotel-hotel yang ada di sini. Kemudian dengan travel agency dan juga ya di pemerintahan juga kita kerjasama dengan mereka gitu. Nah, paling banyak memang penggunaan produk ini untuk yang Noah Bike sendiri itu adalah para wisatawan gitu. Nah, itu makanya ini yang menjadi alasan saya kemarin mengambil customer journey ini karena bisnis kita kan berbasis aplikasi. Jadi pengguna mereka menggunakan pemesannya itu juga melalui aplikasi. Tetapi ada satu masalahnya gini, karena sebagian besar pengguna Noah Bike ini adalah wisatawan atau pendatang yang sekali datang sejak ke Labuan Bajo, jadi otomatis ketika mereka keluar dari Labuan Bajo, mereka pasti akan uninstall aplikasinya. Begitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penelitian saya ini, kemudian adalah maksudnya rekomendasi atau solusi yang saya dapatkan untuk nanti bisa diterapkan di kemudian hari lah di Noah Bike, baik yang ada di Labuan Bajo maupun yang ada di Bali gitu. Oke, Om Brin tadi menjelaskan, saya juga coba untuk membagikan dalam dua konsep marketing, yang pertama offline dan iya betul, offline dan online. Sejauh ini tuh yang offline-nya seperti apa dan online seperti apa, lalu seberapa impactful dua hal ini, apakah lebih unggul yang offline atau yang online gitu. Oke. Sebenarnya sama-samanya kalau offline dan online itu sama-sama impactful. Jadi untuk yang offline itu kita berkolaborasi dengan MOU dengan pihak hotel. Dan pengguna sepeda listriknya juga lumayan banyak begitu. Dan sebenarnya kita bukan hanya terfokus pada kendaraan listrik saja, tetapi kita juga punya stand up pedalboard gitu. Untuk stand up pedalboard ini juga peminatnya juga lumayan banyak gitu. Nah, untuk yang online marketing, kita memanfaatkan paling dominan itu kita memanfaatkan Instagram sendiri. Instagram itu kita paling banyak kita iklan di Instagram. Juga Google Ads itu paling banyak. Jadi untuk para pendatang, mereka mostly tahu Noah Bike itu dari situ, Instagram sama Google Ads. Karena ada dua ini, kalau secara konten ada yang organik yang benar-benar kita bikin dan tidak menggunakan ads. Betul. Dan itu bekerjanya sangat bisa dibilang minim lah, karena mungkin yang kita jangkau adalah pengikut kita mungkin. Iya. Nah, kalau yang ads itu yang memang kita bayar itu kita. Tapi memang sejauh ini teman-teman Noah Bike menggunakan ads-nya. Instagram, Meta dan juga untuk Google. Betul. Jadi berarti pakai ads itu memang berpengaruh sekali. Mungkin kita kalau bicara tentang bagaimana pengusaha-pengusaha kecil Labuan Bajo mencoba untuk menggunakan dua metode ini, saya pikir banyak yang masih takut. Atau takut yang pertama karena mungkin tidak ada budget untuk promosi. Betul. Kalau bicara kita UMKM tuh, banyak yang mungkin kayak untungnya nanti tidak seberapa, tapi untung dari penjualan, tapi untuk promosi juga mereka agak sulit. Jadi juga pakai organik saja, kita buat konten dan kita upload. Nanti algoritma yang bekerja. Nah, kalau dari Om Bren sendiri ini, saya kurang tahu apakah Om Bren juga ada satu dua hal yang bisa di-share supaya kita kadang jangan terpaku pada hal yang berbayar, misalnya ya Google Ads atau kita bayar influencer. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan media sosial, terutama untuk para UMKM nih bro, yang baru pertama kali menggunakan sosial media, tadi seperti yang
kembali ke judul skripsi Oke. saya Ya, tadi tentang customer ya. journey. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita baru pertama kali menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk, Ya. jadi itu sebenarnya tadi ada tahap-tahapnya begitu. Ada Oke. yang tadi yang tahap awareness. Jadi kita harus tahu, jadi produk yang kita gunakan ini apa gitu. Oke. Terus manfaatnya untuk orang apa. Jadi jangan langsung kita menginfokan harga segala macam. Jangan langsung apa istilahnya? Jangan langsung call to action Oke. gitu. Ya. Jadi itu kan harus ada tahapnya, harus ada tahap awareness. Ya. Orang harus tahu dulu produk apa nih yang mau kita. dan problem apa yang dialami oleh masyarakat. Betul. Ya, begitu. walaupun nanti produk Anda sangat-sangat bagus menurut Anda ya, menurut pikiran sendiri kadang kan. Tapi menurut orang kayaknya tidak terlalu membantu masalah saya kadang enggak. Betul. Jadi harus tahu dulu kira-kira manfaat untuk orang lain ini apa. Buat mereka tahu dulu produknya kita. Baru tahap kedua begitu. Ada tahap interest begitu. Tahap interest ini kira-kira ada hal menarik apa nih di produknya saya sehingga orang itu mulai tertarik untuk membeli begitu. Jadi harus ada ada unique sellingnya. Ya. Unique selling dari produknya kita ini apa. Baru tahap ketiga, orang akan memutuskan untuk membeli. Ya. Karena ada sesuatu di produk itu yang orang butuhkan. Gitu. Nah, baru nanti di tahap keempat ada tahap retensi. Retensi itu kan karena orang sudah membeli, dia akan memutuskan untuk kembali lagi membelikan. Repeat order lah intinya. Repeat order. Gitu. Dan tahap terakhir baru nanti orang akan merekomendasikan ke orang lain. Oh, ini produknya bagus, coba beli di perusahaan A atau beli di brand ini segala macam gitu. Jadi harus melalui tiga tahap itu. Begitu. Kalau misalnya mau coba untuk buat konten di sosial media. Iya. Karena saya pikir ya, sekarang tuh banyak sekali background yang membantu untuk viral. Banyak sekali tren-tren yang jangan miss tren sih. Kalau kita sudah bisa mengejar tren, timingnya bagus, bisa viral juga, masih bisa. Bahkan saya pikir kita hanya coba untuk men-sharing, tapi di media sosial, di YouTube, di platform yang lain juga banyak sekali sebenarnya tips-tips untuk bagaimana mempromosikan produk tanpa harus mengeluarkan uang untuk ads dan lain-lain ya. Nah, itu sebenarnya tadi itu kan sebenarnya ada viral marketing juga, bro. Iya. Jadi orang untuk yang di entah itu di IG ataupun di TikTok, kalau misalnya ada sound yang memang lebih banyak digunakan oleh orang, itu juga bisa kita dipakai supaya jangkauannya bisa lebih banyak. Kita kembali ke ini, Om Ren. Kayaknya nyaman Om Ren sih panggilnya sih. Tapi kayak Om Ren itu kayak lebih tua tua, bro. Tapi kenapa itu nyaman sekali di mulut saya begitu kan? Karena orang juga sering panggil saya Om G. Jadi kalau yang dengar para perempuan kayak kelihatan saya tuh kayak tua sekali, kayak om gitu. Om-omnya. Tapi gini, Bro Ren ya. Kalau dari si Noah Bike ini sendiri ya, kesan dari customer selama ini, bagaimana mereka mengetahui Noah Bike ini. Di sisi lain karena memang mereka butuh, tapi apakah mereka tertarik atau kemudian menjadi customer karena dari proses marketing berdasarkan mereknya atau mungkin karena memang berdasarkan value yang ditawarkan. Betul. Saya kurang tahu ya, mungkin salah satunya nanti kayak ada sepeda atau sepeda Noah Bike ini yang lebih bagus, lebih jelas sekali bahwa value-nya itu ke arah-arah, atau bukan sepeda saja lah, kendaraan Noah Bike ini benar-benar menyelamatkan bumi, gitu kan? Atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi customer untuk memutuskan untuk membeli begitu, atau menggunakan bukan untuk membeli, menggunakan lebih tepatnya menggunakan. Nah, sebenarnya orang selama ini mereka, tapi karena
pengguna yang menggunakan produk Noah Bike ini adalah wisatawan, tentu yang pertama mereka tentu penasaran dengan sepeda listrik. Kemudian mereka lebih mudah karena Labuan Bajo kan lingkupnya lebih kecil bro ya. Kecil. Jadi mereka lebih mudah explore Labuan Bajo menggunakan sepeda elektrik. Jadi lebih enteng dibandingkan kalau misalnya mereka menggunakan motor. Jadi harus beli bensin dulu segala macam. Jadi kalau misalnya mereka mau explore keliling Labuan Bajo menggunakan sepeda listrik itu lebih mudah begitu. Jadi dibandingkan menggunakan motor, apalagi sekarang kan bensin langka. Ngantri jadi sering panjang sekali. Solusi terbaik itu adalah sepeda listrik. Noah Bike gitu. Benar-benar. Masuk sekali itu. Kemudian mungkin value-nya adalah sustainability, ramah lingkungan. Itu juga sangat mempengaruh. Apalagi orang-orang wisatawan yang berkunjung kan pasti. Betul, mereka penasaran. Di Labuan Bajo ini sudah ada rental kendaraan listrik. Iya, kendaraan listrik. Berarti kalau dari Noah Bike sendiri itu value itu yang ditawarkan yang paling ini ya. Memang mungkin ya banyak sewa kendaraan juga di Labuan Bajo, banyak sepeda, sekali. tapi value itu yang ditawarkan kepada wisatawan. Mungkin kalau kita bahas marketing terlalu detail juga agak panjang juga sebenarnya. Maksudnya kan banyak hal-hal yang perlu di-sharingkan mungkin di next episode. Nah, kalau sejauh ini tren marketing yang digunakan oleh Noah Bike saat ini, yang digunakan dan teman-teman. Sebenarnya untuk tren marketing yang kita gunakan tadi tetap untuk offline dan online. Jadi untuk offline tadi tetap kita kolaborasi. Itu lebih sering kita gunakan. Kolaborasi dengan para pelaku wisata yang ada di Labuan Bajo. Apalagi sekarang kan hotel bintang sudah mulai banyak ini bro. Jadi mungkin harus lebih cepat lobby. Jadi lebih cepat lobby. Dan kita juga sekarang lagi ada peremajaan produk karena ada beberapa kendaraan yang memang ada sedikit bermasalah. Tetapi ini coba kita kan sekarang sudah mungkin ada 5 hotel bintang lah ya di Labuan Bajo. Jadi kita mulai peremajaan sekarang lebih banyak. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi kendaraan listriknya, dan itu kita coba MOU dengan hotel-hotel di Labuan Bajo. Itu yang offline. Tapi untuk yang online itu tetap kita memanfaatkan sosial media. Dan paling banyak tadi Google Ads, kemudian Instagram, dan viral marketing. Itu juga yang sering kita gunakan. Jadi karena kadang kan kita mungkin boleh mengikuti tren di media sosial, tapi kalau keadaan masyarakat dan situasi di sini kadang tidak mendukung dengan tren itu agak berat juga. Jadi kita mengikuti keadaan secara geografis kita, kunjungan wisatawan dan juga masyarakat di sini. Betul. Kalau boleh tahu nih, Bro Ren, presentasi yang menggunakan Noah Bike selama ini itu kira-kira gapnya antara yang wisatawan dengan orang lokal, domestik dan juga yang lokal asli Labuan Bajo. Paling mungkin gapnya itu agak apa bro, misalnya agak jomplang ya. Jadi paling bahkan yang orang lokal di Labuan Bajo itu mereka malah ada yang tidak tahu. Dengan Noah Bike keberadaan. Mungkin lebih ke tidak mau tahu juga ya. Itu juga yang saya tidak tahu. Mungkin itu juga ya. Jadi paling banyak yang menggunakannya itu mungkin 80% lah yang menggunakan produk kita itu adalah wisatawan. Jadi sisanya itu adalah orang lokal di sini. Dan saya juga kurang tahu ya kenapa. Mungkin karena yang pertama itu kita di sini belum terlalu banyak orang yang bisa riding sepeda. Mungkin banyak yang bekerja tapi harus
efisiensi waktunya itu kan diperhatikan juga. Iya, betul. Banyak yang mungkin hanya setiap weekend saja orang bersantai-santai untuk sepedaan. Ya. Iya. Kalau Ya, mungkin itu ada. satu. Kedua, mungkin tadi belum banyak orang yang kadang kan ada juga yang begini, bro. Dia bisa bawa motor, tapi dia tidak bisa bawa sepeda. Iya, karena bawa sepeda juga agak sedikit. Iya, itu butuh membutuhkan keseimbangan. Betul. Kalau darah lagi kurang-kurangnya juga agak sulit juga ya. Agak sulit juga. Gitu, bro. Oke. Kalau untuk wisatawan itu ya karena memang di target iklan yang kita gunakan itu mungkin jadi lebih banyak yang tahu. Jadi sebelum mereka ke Labuan Bajo, mereka searching dulu ada apa saja di Labuan Bajo. Jadi mungkin munculnya di pencarian Google. Gitu. Dan paling penting juga hashtag yang kita gunakan itu juga sangat berpengaruh. Konsisten dengan hashtag. Hashtag, ya. Oke. Sebenarnya kenapa kita mencoba untuk membuka sesi tentang marketing, membuka sesi tentang bagaimana mengelola produk kita agar terjual sebenarnya. Karena secara pribadi juga saya sering menyaksikan banyak teman-teman pelaku UMKM dan lain-lain. Dan karena kita memang belajar di hal itu ya. Iya. Kalau ngomong soal produk memang saya belum terlalu banyak ini untuk produk fisik dan lain-lain, tapi kita mencoba untuk membantu melalui sedikit ilmu atau sedikit pengetahuan yang kita dapat dari kampus kan. Betul. Karena Om Ren lagi akan get out of the campus dan mungkin nanti kelihatan di kampus hanya beberapa kali sih, tapi karena untuk teman-teman yang masih, saya pribadi juga dan teman-teman yang mau masuk kampus dan memilih program studi MPI. Iya betul. Oke, kira-kira Om Ren mau sampaikan sesuatu kah atau juga secuil dorongan gimana? Oke, untuk semua atau khusus untuk pelaku UMKM, harusnya sih untuk pelaku UMKM yang baru-baru muncul, untuk teman-teman yang di MPI, untuk saya juga, ya untuk semua lah ya teman-teman. Ya. Oke, memotivasi begitu atau bagaimana? Seberapa penting marketing sih sebenarnya. Oke. Itu lebih. Oke, jadi saya memilih sebenarnya begini, bro. Flashback sebentar. Saya dulu sebelum mendaftar di Politeknik, jadi saya belum tahu kalau ada program studi manajemen pemasaran internasional di sana, karena masih baru waktu itu kan. Nah, saya memilih jurusan ekowisata dulu. Karena saya belum tahu kalau ada MPI. Begitu saya lihat, menarik ini ada manajemen pemasaran internasional. Jadi saya memutuskan untuk pindah. Ibu bisa pindah dari ekowisata, jadi pilih manajemen pemasaran internasional. Begitu. Nah, dari situ jadi dari situ saya juga belum tahu prospek saya ke depan ini seperti apa di jurusan ini. Ikuti saja dulu. Gitu. Nah, begitu berjalannya waktu, jadi saya juga dulu tidak terlalu aktif di sosial media. Nah, betul. Kemudian begitu saya masuk di MPI sekarang, karena kita kan semuanya belajar semua di situ, bro, tentang marketing, branding. Apalagi kita ada manajemennya juga. Betul, tentang manajemen dasar. Semuanya kita belajar di sana. Digital marketing juga. Nah, dari situ tuh semester 1 belajar tentang manajemen dasar, kemudian masuk semester 2 mulai masuk tentang branding, personal branding segala macam. Kemudian sampailah dulu ada mata kuliah personal branding dulu. Jadi dari situ mulai muncul kayaknya arahnya sana gitu. Oke, ada dosen yang mengajarkan tentang sekarang kita hidup di era digitalisasi. Jadi harus bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik. Jadi kita membangun portofolio melalui sosial media. Contoh misalnya kita mengikuti kegiatan ini,
entah itu di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan lain, atau kita ikut kompetisi, kita ikut pokoknya hal-hal yang Iya, iya. positif. Harus kita abadikan. Betul, Posting, di ya. posting di sosial media, di up di situ. Mm-mm. Jadi begitu nanti kita misalnya tamat ataupun orang mau mengenal kita, jadi orang kan pasti nanya, "Nak, sosial media kamu apa?" Jadi tanpa kita harus memperkenalkan diri, Iya, orang iya. akan melihat nih di sosial media orang, Oke, oh dia ini oke. seperti apa, dia ini backgroundnya apa segala macam. Dari situ saya sudah mulai apa ya, aktif menggunakan sosial media. Kalau misalnya saya ikut kegiatan di mana-mana, saya selalu posting di situ. Nah, Nah, kan dulu di kampus juga saya aktif ikut kegiatan segala macam, kemudian dipercaya jadi MC. iya, iya. Begitu Itu jadi modal. manfaatnya, jadi begitu saya posting di IG, ada banyak sekali bro yang Mengajak kontak untuk kerjasama. Iya. Kemarin itu begitu saya kan sempat udah 2 kali festival Golokwe, saya sebagai MC. Jadi kemarin itu begitu saya posting di IG, saya di DM langsung sama 2 event organizer mengajak kerjasama. Ajak kerjasama, terus mereka minta portofolio MC-nya, saya langsung kirim. Terus Kak, nanti kita kerjasama ya, kalau misalnya nanti kita ada event di Labuan Bajo, kami percaya kakak sebagai MC. Jadi itu manfaatnya sosial media gitu. Gitu. Jadi itu pentingnya kita membangun personal branding melalui sosial media. Itu yang paling basic sekali sebenarnya sebagai anak marketing. Apalagi yang baru-baru masuk kan. Boleh Anda memposting goyang-goyang, tapi pastikan goyangan Anda itu koreografer. Betul. Menjadi... Terus jangan di private. Iya sih. Tidak kalau Anda selebgram boleh di private sih. Kalau memang centang biru Anda sudah followersnya banyak, boleh di private. Ya. Itu tidak bisa di private. Itu dia. Iya, berarti itu basic sekali tadi, bagaimana menggunakan media sosial. Betul. Membangun portofolio. Oke, ini Om Ren. Kalau Om Ren sendiri selama kuliahnya 4 tahun ya. 4 tahun. Kira-kira siapa ininya? Kadang sebagai role model, sebagai mentor. Mentor dan role modelnya Om Ren. Siapa? Marketer siapakah? Atau ya mungkin penulis siapa? Atau pernah baca buku apa saja gitu? Ini. Sebenarnya kalau untuk role model marketing itu banyak sekali bro. Jadi ada satu, saya lupa namanya itu. Siapa, orang Indonesia, tapi sekarang sudah tua sekali dia. Siapa namanya? Nanti kita searching, tapi intinya dia itu dijuluki sebagai bapak marketernya Indonesia iya kan. Nah dulu itu yang dia buat apa, tagline yang Kopiko gantinya ngopi, itu siapa? Saya juga lupa namanya siapa. Intinya keren punya role model. Itu bagus sekali orangnya. Kemudian siapa lagi ya? Itu Steve Jobs. Dia kan inovator. Jadi itu bagus juga tuh. Steve Jobs. Kemudian siapa lagi ya? Banyak lah. Tapi kalau untuk yang di kampus, untuk dosen itu ya banyak lah. Ada Ibu Fitri, Coach Andi, kemudian Pak Ari, Pak Paul. Pak Paul sekarang sudah tidak lagi di sana, tapi Pak Paul itu bagus. Pak Paul, kemudian ada Pak Aldo, itu dosen-dosen kita yang di MPI. Keren semua. Keren. Kayaknya kalau kita ngobrol tentang marketing itu bisa sampai berapa episode ya? Lama. Makanya nanti kita akan undang teman-teman juga yang karena yang sekarang dari Nobike, mungkin nanti dia di beberapa instansi atau lembaga-lembaga yang lain atau dari tempat-tempat usaha yang lain. Harapannya Om Ren terhadap Nobike, kemudian kepada Nobike ini kedepannya seperti apa, dan bagaimana masyarakat nanti harusnya pelan-pelan untuk menggunakan motor listrik, listrik. Jadi harapan saya, karena sekarang kan masih status startup, ya, mudah-mudahan tetap meningkat, karena dalam bisnis kan ya pasti adalah ups and down-nya gitu.
Terus yang pasti mudah-mudahan Noah Baik ini tetap menjadi startup yang harus tetap inovatif ke depannya. Jadi tetap konsen ke sustainability-nya itu. Ya. Terus harus ada manfaat untuk orang lokalnya di sini. Ya. Jadi kemarin juga kan kita sempat buat konsep green delivery. Oke. Jadi orang bisa memesan makan melalui aplikasi Noah Baik, tapi pengantarannya itu melalui kendaraan listrik. Gitu. Itu coba pakai terjun payung biar tidak memakai. Begitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Noah Baik banyak inovasi-inovasi yang baru, dan tentunya kelasnya dari startup jadi mikro kah? Begitulah. Mungkin lebih besar lah. Lebih besar, intinya lebih besar. Dan bagaimana harapannya kepada masyarakat? Harapannya untuk ke masyarakat ya tetap melek dengan kemajuan dengan teknologi itu yang pasti untuk generasi muda khususnya di Manggarai Barat gitu. Jadi tetap melek dengan teknologi dan tetap banyaklah cari informasi, dan yang terutama di Labuan Bajo. Labuan Bajo sekarang kan sudah mulai berkembang, sudah mulai agak maju sedikit. Jadi kita harus tetap menjadi pelaku utama di sini. Begitu. Jangan lupa kalau ada adik, kakak, kuliah di Politeknik, itu intinya. Bayangkan teman-teman, beliau ini kuliah sambil kerja, tapi bukan kerja yang lari jauh dari prodi, tapi sangat akan jadi manajer marketing. Bahkan ada teman-teman lain lagi yang akan kita undang di sini. Betul. Dan pesanan terakhir dari pemerintah itu seperti pesan-pesan pemerintah juga sih. Memang pesan-pesan sangat template sekali, tapi ayolah kita kalau Anda sudah merasa bahwa BBM semakin kurang, ya kan, antri semakin lama, bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, bahwa bumi sekarang semakin panas, karena global warming, mari kita lebih wise dan lebih aware menggunakan green, lebih green. Walaupun saya masih pakai bensin, tapi ayolah pelan-pelan gitu. Betul. Oke, Om Ren, mungkin 1-2 kata terakhir untuk mengajak masyarakat menggunakan Noah Baik mungkin ya. Ayo install aplikasi Noah Baik. Nanti saya akan minta Om Ren untuk kirim model aplikasinya, nanti kita akan sematkan di video. Iya, betul, boleh lah.